Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi, salah satu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perkembangan teori manajemen. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori manajemen itu sangat bermanfaat ya dalam mempraktekkan manajemen itu sendiri ya, sangat penting. Saya ambil contoh sejarah bagaimana Ford atau mobil Ford atau pendiri Ford itu mengaplikasikan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli manajemen yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, yaitu Frederick W. Taylor. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, mobil Ford ini dikenal merupakan mobil yang paling sukses pada masa atau era 20-an sampai 30-an ya. Namun ada beberapa juga yang sering mempertanyakan ya, sejauh mana teori tersebut dapat bermanfaat dalam dalam dunia nyata atau dalam dalam mempraktekannya ya. Hal ini juga tidak bisa disalahkan karena mereka berasumsi, atau orang yang mempertanyakan manfaat teori ini berasumsi bahwa walaupun mereka tidak mengetahui teori ya, mereka juga bisa mencapai kesuksesan. Bahkan mereka beranggapan bahwa teori ini ya dapat memperlambat kerja mereka. Hal yang lebih jauh lagi, mereka menyatakan bahwa teori ini merupakan suatu hal yang membuat mereka itu menjadi ya seorang filosof ya, yang lebih suka berpikir dibandingkan dengan bekerja ya. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka bekerja di dunia fantasi saja, bukan di dunia real ya. Jadi itu tanggapan-tanggapan yang skeptis mengenai manfaat teori itu sendiri. Tetapi ya, menurut Ford, teori bisa memberikan kontribusi yang penting ya. Menurut Ford, bahwa perkembangan teori-teori manajemen, teori-teori keuangan, dan teori-teori lainnya itu merupakan bukti bahwa sebenarnya teori tersebut dapat memberikan kontribusi yang penting. Sehingga pada saat itu sampai saat ini beberapa sekolah-sekolah manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga merupakan hasil bahwa teori manajemen itu dapat bermanfaat ya. Sekali lagi bahwa menurut Ford bahwa teori itu berperan penting, dan sekali lagi hal yang nyata bisa kita lihat saat ini, di mana
eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tempat Anda saat ini belajar yang ada di Universitas Tadulako itu juga memberikan beberapa teori-teori penting ya, sesuai dengan konsentrasi atau fokus studian Anda ya. Jadi kalau Anda di di akuntansi, tentu diajarkan beberapa teori-teori penting yang berhubungan dengan akuntansi, yang harapannya teori tersebut ya dapat Anda nanti terapkan ketika Anda mempraktekkan atau ketika Anda bekerja di dunia yang real ya, seperti itu. Jadi itu sekilas gambaran awal mengenai teori dan mengapa teori itu dibutuhkan ya. Nah, kalau kita lihat pada slide ini, teori manajemen itu teori manajemen itu memiliki periode yang panjang ya. Dimulai dari teori manajemen kuno. Teori manajemen kuno ini diwakili oleh peradaban pada Mesir kuno ya. Terus Machiavelli, kemudian Sun Tzu di Cina, dan Adam Smith ya. Kemudian teori manajemen ini kemudian berkembang menjadi beberapa kelompok atau menjadi beberapa cabang atau menjadi beberapa bagian sesuai dengan periode atau fokus ya, sesuai dengan fokusnya. Misalnya bisa kita lihat sini manajemen klasik ya, yang mana didukung oleh atau pendukungnya manajemen klasik ini adalah Robert Owen dan Charles Babbage ya. Kemudian berikutnya manajemen ilmiah ya. Ada di sini Frederick Winslow Taylor, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa teori yang dikemukakan oleh Taylor ini telah diterapkan di perusahaan mobil Ford ya. Kemudian ada Frank B. Gilbert ya. Kemudian Henry L. Gans ya. Jadi ini adalah pendukung daripada manajemen ilmiah. Kemudian ada juga teori organisasi klasik ya. Teori organisasi klasik pendukungnya yaitu Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett, dan Chester I. Bernard. Sebenarnya ada lagi beberapa teori yang berkembang setelah beberapa teori ini, yaitu teori yang beraliran kuantitatif dan teori manajemen kontemporer. Pada slide saya selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hal tersebut. Nah, kita ke teori manajemen kuno yang pertama, yaitu Mesir kuno. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban Mesir kuno ini menghasilkan warisan yang sangat spektakuler ya, seperti yang Anda lihat pada gambar di sebelah kiri, di mana bangunan yang Anda lihat pada sebelah kiri slide saya ini sangat dikenal ya di seluruh dunia, yaitu piramida. Nah, kalau kita perhatikan, piramida ini merupakan bangunan raksasa. Nah, tentunya pembangunan piramida ini melibatkan ribuan orang. Ya, tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, dan hal penting lagi bahwa
pembangunan ini membutuhkan waktu, ya, waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu piramida saja. Kemudian untuk membangun konstruksi raksasa ini sangat jelas dibutuhkan namanya manajemen, ya. Pasti ada manajer yang bertugas, ya, untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan aktivitas manusia dan sumber daya agar bangunan piramida tersebut bisa berdiri. Jadi itu alasan-alasan yang utama kenapa Mesir kuno menjadi bagian daripada teori manajemen kuno, ya. Kemudian teori berikutnya dalam konteks teori manajemen kuno ini adalah Machiavelli, ya. Jadi Machiavelli, kalau kita lihat dari namanya, beliau merupakan salah seorang pemikir dari Italia, ya, yang merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya Discourses yang ditulis pada tahun 1531. Nah, beliau menjelaskan dalam bukunya tersebut beberapa prinsip yang relevan dengan manajemen kontemporer, seperti kebebasan mengumumkakan pendapat. Kemudian suatu organisasi akan bertahan jika didukung oleh seluruh anggotanya, ya. Kemudian poin ketiga dari pemikiran Machiavelli dalam konteks teori manajemen kuno adalah manajer yang lemah itu akan mengikuti manajer yang kuat. Kemudian dia juga menggarisbawahi bahwa bayangan tradisi lama itu harus dipertahankan ketika ingin mengubah organisasi itu menjadi organisasi yang mapan, ya. Kemudian dari Italia kita ke pemikir Cina, ya, Sun Tzu. Kalau Sun Tzu ini umumnya dikategorikan sebagai prinsip-prinsip berperang, ya, atau seni berperang. Nah, Sun Tzu ini merupakan seorang filosofi Cina yang hidup sekitar tahun 2000-an. Jadi dia menulis buku dengan judul The Art of Wars, ya, atau seni perang. Nah, beberapa dari sekian banyak prinsip-prinsipnya yang saya bisa tampilkan pada kesempatan ini adalah jika musuh maju, maka kita harus mundur. Jika musuh berhenti, kita harus memprovokasi. Jika musuh berusaha menghindar, maka kita menyerang. Jika musuh mundur, maka kita harus mengejar. Nah, meskipun prinsip yang diajarkan tersebut itu ditulis untuk perang, umumnya beberapa prinsip ini dapat diadaptasi atau diaplikasikan dalam konteks bisnis, misalnya konteks strategi bisnis. Strategi bisnis dalam tingkat tertentu akan berkaitan juga dengan strategi berperang, karena di situ ada kompetisi, ya, ada kompetisi. Kemudian kita dari pemikir kawasan Asia ini atau Sun Tzu ini, kita beralih ke pemikir dari Eropa kembali, ya. Adam Smith, ya. Adam Smith ini merupakan salah satu pemikir yang menjelaskan atau dikategorikan konsep-konsepnya dalam teori manajemen kuno. Nah, Adam Smith ini merupakan, ya, ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18. Ya. Kemudian Adam Smith itu
mempublikasikan bukunya berjudul The Wealth of Nations. Beliau berargumentasi bahwa masyarakat seharusnya itu melakukan pembagian tenaga kerja atau division of labor atau spesialisasi kerja atau job specialization. Kemudian menurut Adam Smith, itu suatu tugas bisa dipecah-pecah ke dalam bagian yang kecil. Kemudian tugas tersebut bisa dilatih dan dikerjakan berulang-ulang sehingga orang yang mengerjakan tugas tersebut itu akan menjadi sangat ahli. Nah, hasilnya nantinya adalah dia atau pekerja tersebut bisa mengerjakan pekerjaannya lebih cepat dan akan berdampak kepada peningkatan produktivitas. Nah, teori spesialisasi ini mengilhami banyak kalangan, termasuk pemikir-pemikir manajemen yang hidup setelah masa Adam Smith ini. Jadi meskipun manajemen telah dipraktikkan dan dibicarakan pada zaman kuno, kejadian semacam itu relatif sporadis dan tidak ada upaya yang sistematis untuk mempelajari manajemen. Karena itu manajemen selama beberapa abad itu kemudian dilupakan ya. Kemudian ada alasan lain, ilmu ekonomi itu berkembang lebih dulu, sedangkan bisnis atau perdagangan dimasukkan dalam disiplin ekonomi. Nah, ekonomi biasanya mengasumsikan manajemen itu yang sudah efisien. Karena itu studi manajemen itu tidak berkembang ya dengan baik. Alasan lainnya bahwa manajemen sering dianggap sebagai seni dan praktek saja, bukan sebagai ilmu. Nah, manajer yang baik itu tidak perlu mempelajari teori manajemen. Ya, ini pendapat pada zaman tersebut ya. Tetapi dengan magang atau terjun langsung ke lapangan, maka mereka akan dapat mempelajari teori manajemen tersebut ya. Kemudian status ilmu manajemen itu sama seperti keterampilan mengetik ya, menurut beberapa pandangan pada saat ya, maksud saya menurut pendapat yang lain, bahwa semakin sering mengetik maka semakin lancar kemampuan mengetiknya, sehingga tidak perlu belajar ilmu mengetik. Jadi itu semacam contoh bagaimana pendapat orang yang skeptis terhadap manajemen itu sendiri. Tetapi pada akhir abad 19 ya, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius lagi. Pada waktu industrialisasi berkembang pesat, perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa seperti IBM atau General Motor itu mulai muncul pada abad ke-20-an. Pekerja mencapai ribuan orang, kemudian produksi dilakukan secara massal, input juga masuk dalam jumlah yang besar, sehingga proses produksi harus dilakukan dengan cepat atau efisien. Nah, karena pengelolaan perusahaan yang besar dan semakin kompleks permasalahannya, maka hal ini menjadi alasan kenapa studi manajemen yang lebih serius itu semakin diperlukan ya. Jadi itu background dasar kenapa teori manajemen berkembang ya setelah teori manajemen kuno ini ya, yang pendukungnya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian kita ke aliran atau aliran teori manajemen klasik ya, yang dimana pendukungnya adalah Robert Owen.
Nah, eh, Robert Owen ini merupakan salah satu pendahulu atau pionir dalam hal atau dalam konteks teori manajemen klasik, ya. Dia merupakan seorang manajer dan pemilik beberapa pabrik kapas pada saat itu di Inggris, ya. Kemudian pada waktu itu, ya, kondisi kerja di pabrik itu sangat buruk, sehingga beliau atau Robert Owen ini sampai pada kesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaru, ya, atau reformer. Ia melihat bahwa peranan pekerja yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Kemudian tenaga kerja atau pekerja bukan hanya merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang berperan secara signifikan. Selanjutnya, dia memperbaiki beberapa kondisi kerja, ya, di tempat atau di perusahaannya dengan mendirikan perumahan yang lebih baik. Kemudian ia mendirikan toko tempat pekerja bisa membeli barang kebutuhan dengan harga murah. Kemudian lewat pemikirannya, Robert Owen bisa mengurangi jam kerja menjadi 10,5 jam per harinya dari sebelumnya sekitar 15 jam sehari, dan menolak pekerja di bawah umur 10 tahun. Jadi sejak abad 18-an etika untuk tidak mempekerjakan anak atau mempekerjakan pekerja yang berumur 10 tahun itu sudah dipikirkan oleh Robert Owen. Bahkan dia mengaplikasikan di pabriknya, ya. Kemudian dia bisa mengurangi, ya, jam kerja dari 15 jam menjadi 10,5 jam per harinya. Kemudian Robert Owen ini berpendapat bahwa dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, maka perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan atau profit. Kemudian pada saat itu manajer lain pada waktu itu, ya, lebih senang melakukan investasi pada sisi teknis seperti investasi pada mesin dan melupakan perbaikan atau investasi pada sumber daya manusia. Kemudian Robert Owen juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka, dan hal ini dilakukan setiap harinya. Dengan cara semacam itu, ya, manajer diharapkan bisa melokalisasi masalah yang ada dengan cepat. Nah, cara semacam ini juga membuat tenaga kerja yang berprestasi menjadi bangga karena namanya dikenalkan ke pekerja lainnya. Nah, cara semacam ini mendorong sistem feedback yang banyak dibicarakan pada periode-periode berikutnya. Yaitu beberapa hal penting yang dipikirkan oleh Owen yang diaplikasikan, ya, dan terbentuk menjadi bagian dari teori manajemen klasik. Kemudian pemikir berikutnya dari teori manajemen klasik ini adalah Charles Babbage, ya. Beliau ini merupakan profesor matematika di Inggris. Nah, tentunya kalau dia memiliki latar belakang matematika, tentu dia ahli dalam hal kuantitatif, ya. Dan beliau ini percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah itu dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, peningkatan produktivitas, dan biaya operasi yang lebih efisien, ya, seperti itu. Kemudian
eh, hampir sama dengan Adam Smith, pembagian kerja sebaiknya diterapkan. Ini pengembangan pemikiran dari Adam Smith sebenarnya ya. Kemudian setelah dilakukan pembagian kerja, maka langkah selanjutnya juga perusahaan harus melakukan peningkatan volume training terhadap tenaga kerjanya, sehingga skill atau keterampilan mereka dapat ditingkatkan. Kemudian menurut Charles ya, bahwa metode kuantitatif bisa digunakan untuk menganalisis beberapa persoalan perusahaan seperti efisiensi penggunaan bahan baku atau fasilitas. Dengan ide-ide semacam itu ya, yang saya tampilkan ini, maka beliau atau Profesor Charles ini ya, merupakan pionir manajemen ilmiah ya. Jadi dia masuk dalam rumpun atau kategori teori manajemen klasik ya, tetapi dia memberikan fondasi munculnya teori manajemen ilmiah ya. Seperti itu. Kemudian kita ke penjelasan mengenai teori manajemen ilmiah ya. Nah, teori manajemen ilmiah ini seperti yang saya kemukakan dari awal, bahwa teori manajemen ilmiah muncul karena kebutuhan peningkatan produktivitas. Pada awal abad ke-20, perusahaan besar itu bermunculan, sedangkan penawaran tenaga kerja itu relatif rendah atau kurang ya. Kemudian pendahulu teori manajemen itu juga membantu memunculkan manajemen ilmiah ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, di mana Profesor Charles merupakan pionir dari teori manajemen ilmiah. Nah, kita kembali ke pendukung pertama dari teori manajemen ilmiah ini, yaitu Frederick Winslow Taylor ya. Beliau ini dinobatkan sebagai bapak manajemen ilmiah, di mana Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan atau time and motion study ya. Berdasarkan sejarah mengenai aktivitas beliau pada saat itu di sebuah pabrik baja di Philadelphia, beliau ini melihat bahwa tenaga kerja yang melakukan praktek soldering ya, sengaja memperlambat pekerjaannya, lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya. Kemudian dengan melihat keadaan tersebut, beliau mengembangkan analisis kerja, yang mana pekerjaan dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut ditentukan biasanya dengan melihat waktu yang dipakai oleh pekerja yang baik. Kemudian metode yang terbaik dan tercepat untuk melakukan pekerjaannya tersebut dipelajari. Taylor juga memperkenalkan sistem pembayaran atau differential rate system. Dengan sistem tersebut, karyawan akan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang telah ditentukan. Nah, karena teori tersebut ya, Taylor kemudian bekerja menjadi konsultan di beberapa perusahaan pada saat itu. Kemudian
informasi lainnya yang saya bisa berikan ya, bahwa Taylor berpendapat bahwa manajemen ilmiah itu didasarkan atas beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu, kemudian memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaannya, kemudian mengawasi karyawan, dan prinsip yang keempat adalah kerjasama antara manajemen dan pekerja. Taylor berpendapat bahwa dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, maka revolusi mental yang menyeluruh itu diperlukan, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi tenaga kerjanya. Beliau menyatakan bahwa daripada bertikai atau berkonflik memperebutkan keuntungan yang ada, lebih baik kedua pihak, manajemen dan tenaga kerja, itu memfokuskan peningkatan produktivitas dan keuntungan agar dapat menjadi lebih besar. Sehingga keuntungan yang besar tadi akan menguntungkan semuanya. Bahkan Taylor menyatakan bahwa manajemen atau pekerja itu mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan produktivitas. Jadi itu sekilas gambaran mengenai beberapa hal penting yang berkaitan dengan Bapak manajemen ilmiah ini, yaitu Frederick Winslow Taylor ya. Kemudian berikutnya adalah Frank B. Gilbert ya. Sebenarnya Frank dan Lillian, istrinya ini, keduanya merupakan tokoh yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen ya. Frank Gilbert atau suaminya Lillian Gilbert ini melakukan studi pekerjaan tukang batu ya. Jadi dia meneliti bagaimana pekerjaan tukang batu atau bricklayer ya bahasa Inggrisnya. Kemudian dia memberikan eksperimen kepada tukang batu yang menjadi sumber pengamatannya dengan mengajar tukang batu yang junior bekerja lebih cepat, dan kemudian sengaja memperlambat kerjanya. Setelah melakukan studi, ia mengajukan metode kerja yang lebih efisien. Metodenya dapat mengurangi pergerakan fisik dari 18 jenis menjadi 5 jenis dan meningkatkan output mencapai 200 sampai 300%. Nah, sukses tersebut mengarahkan pada studi gerak dan kelelahan ya. Nah, menurut beliau juga pergerakan yang dapat dihilangkan itu akan mengurangi kelelahan. Jadi intinya adalah dia menekankan bahwa pergerakan karyawan di suatu pabrik ya atau di suatu unit usaha itu harus diminimalisir sehingga dapat mengurangi kelelahan mereka atau kelelahan dari tenaga kerja. Nah, semangat kerja menurut beliau akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawannya. Kemudian istri Frank ini atau Lillian Gilbert ini memberikan
kontribusi pada lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Ya, ia percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu tenaga kerja mencapai potensi sepenuhnya sebagai seorang manusia. Jadi kedua daripada ahli ini yang merupakan pasangan suami istri mengembangkan rencana promosi 3 tahap yang ditujukan sebagai program pengembangan karyawan dan untuk meningkatkan semangat tenaga kerjanya. Nah, menurut metode yang mereka promosikan, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa sambil menyiapkan promosi karirnya, ya. Kemudian akan melatih calon penggantinya. Nah, dengan demikian menurut beliau, pekerja akan menjadi pelaksana, yaitu pelajar, yang mana pelajar ini menyiapkan karirnya yang lebih tinggi. Kemudian pengajar dalam konteks akan mengajari calon penggantinya. Jadi sekali lagi itu adalah gambaran umum yang dapat saya sampaikan mengenai Frank dan Lillian. Ya, mohon maaf di sini saya tidak tulis di slide, tapi saya kira tidak mengurangi penjelasan saya mengenai Frank Gilbert dan Lillian sebagai pasangan suami istri yang melakukan pengamatan mengenai pengamatan mengenai studi pergerakan dan psikologi industri. Kemudian berikutnya salah seorang tokoh yang cukup terkenal juga di teori manajemen klasik ini, teori manajemen ilmiah ini, yaitu Henry L. Gantt, ya. Nah, beliau pernah bekerja sama dengan Taylor yang saya sudah sebutkan, Frederick Winslow Taylor. Kemudian dia bekerja sendiri dan melakukan perbaikan terhadap metode yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Taylor. Beliau atau Henry L. Gantt ini melakukan perbaikan metode penggajian karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi tenaga kerja. Setiap pekerja yang dapat menyelesaikan beban kerja pada hari itu akan menerima 50 sen. Kemudian pengawas akan memperoleh bonus untuk setiap pekerjanya yang berhasil memenuhi standar kerja pada hari itu. Nah, pengawas dari hasil pengamatannya juga akan memperoleh bonus tambahan apabila semua karyawan dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, dengan insentif semacam itu, pengawas diharapkan akan melatih bekerja dengan lebih baik. Kemudian Gantt juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan ide Owen. Kemajuan tenaga kerja itu akan dicatat dengan kotak warna hitam. Apabila mereka berhasil memenuhi standar, maka kotaknya itu berwarna hitam. Sebaliknya, jika mereka tidak memenuhi standar, maka kotaknya akan
berwarna merah. Kemudian sumbangan pemikiran dari Henry L. Gann ini kemudian populer dan digunakan untuk perencanaan, ya, yaitu mencatat schedule atau jadwal pekerjaan tertentu. Atau dengan kata lain, konsep yang dikemukakan oleh Henry L. Gann ini diterapkan pada proses perencanaan, khususnya pada manajemen proyek atau project management, ya. Kemudian setelah kita membahas tadi teori manajemen ilmiah, ya, kemudian teori berikutnya yaitu teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah yang sebelumnya saya sampaikan itu memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas. Sebaliknya, teori organisasi klasik atau teori administrasi klasik itu memfokuskan pada kebutuhan menyistematisasi cara-cara pengelolaan organisasi yang begitu kompleks. Nah, di sini pada slide yang Anda lihat, saya tampilkan salah seorang pendukung teori organisasi klasik. Namanya adalah Henry Fayol, ya. Beliau merupakan industrialis Prancis yang sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik, ya, karena upaya yang menyistematisasi studi manajerial. Nah, pokok-pokok pikirannya itu ditulis dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. Menurut beliau, praktik manajemen dapat dikelompokkan dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Selanjutnya, analisis tersebut dapat diajarkan kepada manajer lain atau calon manajer. Jadi ini berkaitan, ya, konsepnya juga dengan beberapa teori sebelumnya. Kemudian hal yang cukup terkenal dari konsep Henry Fayol, menurut beliau, ya, kegiatan bisnis itu dibagi dalam 6 kegiatan pokok. Yang pertama adalah teknis, yang kedua komersil, ketiga keuangan, keempat keamanan, kelima akuntansi, dan keenam manajemen. Ya, jadi itu 6 pokok kegiatan yang disampaikan oleh Henry Fayol, yang di mana beliau merupakan pencetus teori organisasi klasik, ya. Hal yang saya ingin tambahkan pada pokok-pokok pemikiran Henry Fayol adalah beliau percaya bahwa manajer itu bukan dilahirkan, tetapi diajarkan. Jadi manajemen bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya itu dipahami. Jadi itu pokok-pokok pemikiran, dan tadi ada tambahan yang saya sampaikan yang penting dicetuskan oleh Henry Fayol ini. Kemudian saya ke pencetus atau merupakan pendukung dari teori teori organisasi klasik ini, yaitu Max Weber, ya. Beliau ini merupakan sosiolog, ya, dari Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Jadi, teori birokrasi itu dikembangkan oleh Max Weber ini. Menurut beliau,
suatu organisasi itu yang terdiri atas ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut. Adapun organisasi yang ideal menurut beliau adalah birokrasi. Saat aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Birokrasi didasarkan pada aturan yang rasional dan yang dapat dipakai untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Sedangkan keahlian teknis dan evaluasi berdasarkan prestasi yang ditekankan. Nah, model birokrasi Weber ini dipakai untuk memahami pengelolaan organisasi besar, seperti misalnya perusahaan multinasional yang mempunyai karyawan ribuan orang. Ya, jadi saat ini konsep-konsep Weber juga masih diterapkan ya. Kemudian maksud saya adalah konsep birokrasi Weber ini berlainan ya dengan pengertian birokrasi yang umumnya. Jadi orang umumnya cenderung mengartikan kata birokrasi dengan konotasi yang negatif, yaitu organisasi yang lamban dan tidak responsif terhadap perubahan. Tetapi kalau menurut Max Weber, jika organisasinya cukup lebar atau besar, maka birokrasi itu perlu diterapkan ya untuk mengatur ya keberlanjutan atau mengatur proses atau mengatur kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi. Kemudian kita ke pendukung teori organisasi klasik lainnya ya, yaitu Mary Parker Follett ya. Nah, Mary merupakan pendukung teori organisasi klasik ya. Beliau ini agak berbeda sedikit dengan pendahulunya karena memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi ke dalam analisis ya, ke dalam analisisnya. Kemudian elemen manusia tersebut kemudian muncul dalam teori perilaku dan hubungan manusiawi. Beliau percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Hasilnya atau konsekuensinya adalah beliau percaya bahwa manajemen dan tenaga kerja itu mempunyai kepentingan yang sama karena menjadi anggota organisasi yang sama. Nah, hasil dari pemikiran itu selanjutnya beliau mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi, di mana pengendalian organisasi ini dikendalikan oleh 3 hal penting. Yang pertama adalah pengendalian diri ya dari orang tersebut, kemudian pengendalian kelompok ya dari kelompok tersebut, kemudian pengendalian bersama yaitu dari orang tersebut dan dari kelompok. Ya. Jadi itu pokok-pokok pemikiran dari atau gambaran umum mengenai Mary Parker Follett sebagai salah satu pencetus dari teori organisasi klasik ya. Kemudian berikutnya adalah Chester Bernard ya. Beliau ini merupakan direktur New Jersey Bell. New Jersey Bell ini merupakan perusahaan telepon di Amerika Serikat pada tahun 1927. Nah, dengan beberapa pengalaman
ya, sebagai seorang manajer dan dengan bacaan sosiologinya yang cukup luas. Kemudian Barnett mengembangkan teori organisasi. Beliau menyatakan bahwa orang datang ke organisasi formal atau seperti perusahaan karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Nah, pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Nah, organisasi dengan keadaan tersebut bisa berjalan dengan efektif apabila keseimbangan tujuan organisasi dan tujuan anggotanya itu dapat terjaga. Nah, Barnett sangat meyakini bahwa adanya kelompok informal dalam organisasi yang formal. Nah, kelompok formal dapat memenuhi tujuan individu dan seorang manajer sebaiknya memanfaatkan kelompok informal sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan individu. Beliau juga sangat yakin bahwa keseimbangan antara tujuan organisasi dan individu dapat dijaga apabila manajer mengerti konsep wilayah penerimaan, yaitu pekerja atau tenaga kerja akan menerima instruksi atasannya tanpa mempertanyakan otoritas manajemen. Ya, jika wilayah penerimaan tenaga kerja tersebut semakin besar, maka semakin lancar kegiatan organisasi. Nah, pemikiran-pemikiran Barnett ini yang menyinggung kelompok individu yang bekerja sama membedakannya dengan teori manajemen klasik lainnya, ya. Pemikiran tersebut juga menjadi pionir untuk aliran selanjutnya yang memfokuskan kepada manusia. Jadi Chester I. Barnett ini merupakan pencetus aliran atau teori-teori manajemen selanjutnya.